Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin, imamil muttaqin, wa qaidil ghurril muhajjalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Saudara-saudara muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan menjelaskan waktu-waktu bersolawat. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa bersolawat ada yang diwajibkan dan ada pula yang dianjurkan, yakni yang disunatkan. Sangat dianjurkan maksudnya. Waktu-waktu bersolawat yang diwajibkan. Pertama, dalam sholat pada tahiyat akhir, dalam tasyahud akhir, mesti membaca solawat. Solawat yang dibaca menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di dalam tasyahud akhir ini membaca solawat Ibrahimiyah. Ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum fi sholati falyakul." Solawat yang dibaca dalam tasyahud akhir, sesudah tasyahud akhir membaca solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berarti wajib setiap mukmin menghafal, wajib hafal salawat Ibrahimiyah ini. Baik. Yang kedua, salat jenazah sesudah takbir yang kedua. Takbir yang pertama sesudah itu membaca Al-Fatihah, langsung tak usah membaca doa iftitah dan tak usah membaca surah sesudah Fatihah, langsung takbir yang kedua. Sesudah takbir yang kedua membaca solawat Ibrahimiyah, sama dengan yang tadi itu. Maka takbir yang ketiga membaca doa bagi si mayat. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau banyak mayat seperti di Makkah dan Madinah senantiasa ramai jenazah, maka Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dan diteruskan sampai akhir. Sesudah takbir yang keempat boleh langsung memberi salam, ya ikut imam lah kalau berjamaah. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i menambah dengan doa, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, kalau laki-laki satu orang, Allahumma ighfir lahu. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga dalam khutbah Jumat, biasanya khotib membaca khutbah yang kedua, memulakan dengan
surah Al-Ahzab ayat ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mesti jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apabila imam membaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kamu bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca salam dengan salam yang sempurna. Jawab. Artinya apa? Wajib membaca solawat di dalam khutbah Jumat. Biasanya imam membaca solawat dalam khutbah yang kedua. Betul? Saudara-saudara sekalian, waktu-waktu bersolawat yang dianjurkan, sunat yang dituntut. Yang pertama, ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita sudah faham apabila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Paling tidak Allahumma sholli alaihi. Ya, jawab itu. Dan yang kedua, selesai azan, yakni sebelum membaca doa azan dimulai dengan sholawat. Ya. Diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzinu fayaqulu mithla ma yaqulu summa sallu alayya. Apabila kamu mendengar muadzin melaungkan azan, maka sambutlah ucapannya, kemudian sesudah itu summa sallu alayya, kemudian sesudah itu bersolawatlah kamu kepada. Ini perintah Rasulullah. Maknanya setelah azan selesai jangan langsung baca doa, sebaik-baiknya dimulai dengan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, sampai selesai sebaik-baiknya. Itu satu sunat saja. Kemudian ketika masuk masjid, diterangkan di dalam hadis, idza dakhala ahadakumul masjidah falusallim ala nabi summal yaqul Allahumma ufirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summal yaqul, kemudian kamu membaca Allahumma ufirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Semua jemaah sudah hafal. Kalau mau keluar juga baca salawat dulu, baru baca Allahumma ufirli dhunubi waftah li abwaba fadlik. Kalau masuk rahmatik, kalau keluar fadlik, keutamaan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara sekalian, ketika memulakan atau mengakhiri sesuatu doa, apabila kita membaca doa, sebaik-baiknya dimulai dengan sholawat. Memang kebanyakan kalau di sebuah majlis, apabila hadi ataupun yang memimpin majlis itu membaca doa, dia perlu dimulai dengan sholawat. Sholawat antara lain sholawat munjiat, sholawat nariyah, ataupun sholawat apa saja, dan diakhiri juga dengan sholawat.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyika. Tidak akan naik doa daripadamu sesuatu pun sehingga engkau bersolawat ke atas nabi. Maknanya apa? Di langit ini ada tuh hijab penghalang yang boleh menyebabkan doa kita tidak langsung diangkat ke langit. Maka kalau dibacakan sholawat, maka akan terbakar tuh hijab, kemudian tembus segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya mengakhiri doa kunut. Seseorang itu apabila rakaat yang kedua setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah dalam sholat subuh, kan Imam Syafi'i menganjurkan, disyariatkan membaca doa kunut dalam rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, baru membaca doa. Ketika i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Angkat tangan, paras dengan bau ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tapi kalau Anda jadi makmum, hanya cukup baca amin. Imam membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai terakhir, dan ditutup dengan solawat. Solawat lazimnya ditutup dengan solawat ummi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan wasallim ya, wasallam. Kalau dimulai dengan wasallallahu, diakhiri dengan wasallam. Baik, boleh tambah dengan wabarakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan tak usah menyapu mukanya, artinya dua tapak tangannya tak perlu disapu ya. Dan tak perlu ditambah dengan walhamdulillahirabbil alamin. Langsung wasallam terus sujud tanpa angkat kedua tangan. Mau sujud tak boleh angkat tangan ya, hanya bertakbir Allahu Akbar sujud. Baiklah saudara-saudara sekalian, mengakhiri tahiyat awal sunnat membaca sholawat dalam tahiyat awal, yaitu dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tak perlu sampai habis seperti sholawat Ibrahimiyah, hanya baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan saya ada bilang boleh tambah dengan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, cukup ya. Baru bangun. Mungkin ada di antara jamaah kurang faham sehingga tahiyat awalnya senantiasa lambat bangun. Apa yang dibaca sih? Baiklah saudara sekalian, sunat setiap selesai dari sesuatu majlis, maka kalau ada majlis sunat memulakan dengan selawat. Sama ada majlis untuk mengajar atau majlis-majlis yang lain, dia dimulai dengan selawat.
Dan orang-orang yang memberikan ceramah itu kalau majlis taklim tentu ustadznya memulai dengan selawat kan, pujian dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh panjang boleh pendek. Kan saya bilang ada bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa. Tergantung kepada ustaznya itulah. Ada yang panjang, ada pendek dan macam-macam. Asalkan dimulai dengan selawat. Bahkan nanti setelah selesai diakhiri dengan doa dan ada selawatnya. Barokah. Bagus. Nah, saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya supaya memperbanyak sholawat, terutama pada malam Jumat. Hari Kamis berdasar itu dah masuk malam Jumat, maka dah boleh. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akthirus sholawat alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhar fa inna sholatakum tu'radu alayya. Perbanyaklah kamu bersolawat di malam Jumat, yakni yang disebut dengan Lailatul Gharra, malam yang penuh cahaya, dan hari Jumat yang disebutkan Yaumul Azhar, karena solawatmu itu akan disampaikan kepadaku. Ini sabda Rasulullah. Mana kita sebagai umatnya membaca solawat pada Jumat, tambah baca 100, baca 1000 dan sebagainya. Ya saudara sekalian, manusia yang paling utama bagiku, kata baginda Rasul, pada hari kiamat kelak ialah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua jamaah. Wabillahi ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.